Oke, lanjut ya. Kali ini kita masuk ke bagian kedua, yaitu dari nomor 10 sampai 1. Game-game open world PS3. Yang bukan cuma populer, tapi juga ikonik banget dan masih sering dibahas sampai sekarang. Kita mulai dari nomor 10. Infamous 2. Kalau kamu pernah mimpi punya kekuatan listrik kayak superhero tapi dengan pilihan jadi baik atau jahat, ini gamenya. Kamu main sebagai Cole McGrath, manusia super yang bisa nyedot energi listrik dari mana aja, bahkan dari tiang lampu. Game ini punya sistem moralitas yang keren banget. Pilihanmu nentuin apakah Cole bakal jadi pahlawan yang disukai warga kota, atau monster listrik yang ditakuti semua orang. Pneumarize, kota tempat kamu beraksi, penuh kehidupan. Dari gang sempit sampai atap gedung tinggi, semuanya bisa kamu jelajahi dengan parkour dan loncatan-loncatan gila. Selain cerita yang dalam, combatnya juga intens dan visual efek listriknya keren banget untuk ukuran PS3. Infamous 2 jadi salah satu alasan kenapa banyak orang jatuh cinta sama eksklusif PlayStation di era itu. Nomor 9, Sleeping Dogs. Game ini bisa dibilang GTA versi Hong Kong, tapi lebih fokus ke pertarungan tangan kosong dan cerita kriminal bergaya film aksi Asia. Kamu berperan sebagai Wei Shen, polisi yang menyamar di triad Hong Kong. Dan dari awal aja, kamu bakal ngerasain atmosfer penuh intrik, drama, dan aksi brutal. Yang bikin Sleeping Dogs beda banget itu sistem combatnya. Alih-alih cuma nembak, kamu bisa berantem kayak Jackie Chan, nendang musuh ke dinding, banting ke meja, bahkan pakai lingkungan buat ngelawan musuh. Dunia open world-nya juga hidup banget. Dari pasar malam yang rame, gang-gang sempit, sampai jalanan hujan yang penuh lampu neon. Kombinasi antara cerita yang kuat, gameplay seru, dan vibe khas Asia bikin Sleeping Dogs jadi salah satu game open world paling berkarakter di PS3. Nomor 8, Far Cry 3. Game yang satu ini nggak cuma terkenal karena dunia open world-nya yang indah, tapi juga karena salah satu villain paling gila di sejarah game, Vaas Montenegro. Kamu main sebagai Jason Brody, orang biasa yang terdampar di pulau tropis berbahaya setelah liburannya berakhir kacau. Dari situ, kamu harus bertahan hidup, menyelamatkan teman-temanmu, dan perlahan berubah dari turis biasa jadi pembunuh tangguh. Far Cry 3 punya gameplay open world yang luas banget. Kamu bisa berburu hewan, crafting senjata, nyerang markas musuh dengan gaya stealth, atau meledak-meledak seenaknya. Setiap keputusan kecil berpengaruh ke gimana kamu bertahan di pulau itu. Dan jujur, visualnya waktu itu luar biasa. Pemandangan laut biru, hutan tropis lebat, sampai efek api waktu kamu bakar rumput. Semua bikin dunia Far Cry 3 terasa hidup. Nomor 7, Just Cause 2. Kalau kamu suka game open world yang absurd, penuh ledakan, dan gak terlalu mikir, ini gamenya. Kamu main sebagai Rico Rodriguez, agen super dengan satu senjata andalan, grappling hook dan parasut. Dua alat itu aja udah cukup buat kamu ngacauin satu negara. Settingnya di pulau fiktif bernama Panau. Gabungan tropis, pegunungan, dan gurun yang luas banget. Yang bikin Just Cause 2 gila, kamu bisa literally ngelakuin apa aja. Mau nembak musuh sambil melayang di udara? Bisa. Mau nyamber helikopter, nempel di bawahnya, terus meledakin? Bisa. Mau nyeret musuh ke pesawat jet terus loncat di detik terakhir? Bisa banget. Just Cause 2 jadi semacam definisi baru untuk kebebasan open world. Nggak peduli kamu mau ngelakuin misi utama atau cuma bikin kekacauan di jalanan, hasilnya selalu fun. Dan jujur aja, ini game yang paling cocok buat nyalurin stres. Kamu bisa ngebom markas musuh, ngerobohin menara,
terus ngelihat semuanya meledak kayak film action 80-an. Kalau kamu suka kebebasan tanpa batas dan aksi penuh gaya, Just Cause 2 ini wajib banget dicoba di PS3. Nomor 6. Watch Dogs. Sebelum konsep hacker open world jadi mainstream, Ubisoft udah duluan nyoba di sini. Kamu jadi Aiden Pierce, hacker jenius yang bisa ngontrol hampir semua teknologi di kota Chicago. Dari lampu lalu lintas sampai rekening bank orang. Gameplaynya seru banget karena kamu bisa bikin kekacauan tanpa harus nembak. Cuma dengan satu klik, kamu bisa bikin mobil tabrakan beruntun atau matiin seluruh jaringan listrik kota. Watch Dogs juga punya atmosfer cyberpunk ringan. Dunia yang dingin, penuh kamera, dan teknologi yang bisa jadi senjata. Walau sempat dikritik karena downgrade grafis, tapi secara konsep dan gameplay, ini tetap jadi salah satu open world paling unik di PS3. Nomor 5. Assassin's Creed 4 Black Flag. Bisa dibilang ini seri Assassin's Creed yang paling bebas dan paling menyenangkan. Kamu bukan cuma assassin, tapi juga bajak laut. Kamu bakal main sebagai Edward Kenway, kapten kapal legendaris Jackdaw, yang menjelajahi Laut Karibia, ngebajak kapal, dan ngelawan armada kerajaan. Dunia lautnya luas banget dan menakjubkan. Kamu bisa nyelam cari harta karun, berburu ikan paus, atau sekadar menikmati lagu-lagu shanty awak kapal. Gameplay lautnya jadi ikon di seri ini. Bahkan banyak fans berharap Ubisoft bikin spin-off bajak laut murni, karena Black Flag sukses banget. Kalau kamu suka eksplorasi dan petualangan, ini game yang literally bikin kamu pengen teriak, yo ho ho. Nomor 4. The Elder Scrolls V. Skyrim. Kalimat paling legendaris dari game ini, Fusroda! Skyrim adalah game open world fantasi yang rasanya nggak pernah habis. Dunianya luas banget. Dari gunung bersalju, gua gelap, sampai kota kuno yang penuh misteri. Kamu bisa jadi apa aja, penyihir, pembunuh bayangan, pemanah, bahkan werewolf. Yang bikin Skyrim begitu fenomenal itu kebebasan totalnya. Kamu nggak harus ikut jalan cerita utama. Bisa keliling dunia berjam-jam cuma buat crafting, masak, atau sekadar manjat gunung dan lihat pemandangan. Dan tiap orang yang kamu temui punya cerita unik. Sampai sekarang, Skyrim masih sering dimainkan di berbagai platform. Bahkan di kulkas pun bisa, katanya, saking legendarisnya. Nomor 3. Grand Theft Auto 4. Sebelum GTA 5 meledak, seri ini udah duluan ngebawa open world ke level yang lebih realistis. Kamu main sebagai Niko Bellic, imigran asal Eropa Timur yang datang ke Liberty City buat cari kehidupan baru. Tapi malah kejebak dunia kriminal. GTA 4 punya tone yang lebih gelap dan serius dibanding seri sebelumnya. Ceritanya dalam, karakter-karakternya kuat, dan kota Liberty City terasa hidup banget. Dari hujan di malam hari sampai obrolan radio yang kocak. Salah satu hal paling keren di sini adalah fisikanya. Mobil, karakter, bahkan ledakan terasa berat dan realistis. Dan buat banyak orang, ini adalah game yang ngebentuk fondasi open world modern. I'm the one who survived.
Nomor 2, Red Dead Redemption. Kalau kamu pengen ngerasain gimana jadi koboi sejati di dunia barat liar, ini gamenya. Kamu main sebagai John Marston, mantan penjahat yang dipaksa pemerintah buat berburu geng lamanya. Dunianya luas banget. Dari padang pasir, kota koboi kecil, sampai hutan dan rawa. Kamu bisa berburu, naik kuda, main judi, duel, atau cuma nikmatin matahari terbenam di padang terbuka. Ceritanya juga emosional banget. Ada momen-momen yang bikin kamu ngerasa bersalah, sedih, dan bangga dalam satu waktu. Dan endingnya, wah, ikonik banget. Sampai sekarang, banyak yang masih bilang ini salah satu game terbaik sepanjang masa. I was right all along. Your savage heart cannot be conventionally civilized. Maybe you live in a different America than we. I'm gonna cut you up, piece by piece. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Dan akhirnya, di posisi nomor 1, Grand Theft Auto 5. Game open world paling ambisius dan berpengaruh di era PS3. GTA 5 ngasih kamu kebebasan total di kota Los Santos dan sekitarnya. Kamu bisa main 3 karakter sekaligus. Michael, Franklin, dan Trevor, yang masing-masing punya kepribadian dan gaya main sendiri. Dunianya masif, detail banget, dan penuh hal random. Dari lomba jalanan, hewan liar, sampai perampokan besar. Dan yang paling keren, semuanya seamless. Kamu bisa ganti karakter kapan aja, tanpa loading panjang, dan langsung pindah ke adegan yang lagi mereka lakuin. There's also been a huge focus on mechanics in the game, to make every aspect as fun and fluid as it is broad. Everything from driving and shooting to tennis and bike riding feels fun and responsive. However, alongside all of this leisure, people also have to take care of business. Nah, itu dia 20 game open world terbaik di PS3 versi Zodiac Game. Dari The Saboteur yang underrated sampai GTA 5 yang legendaris, semuanya punya kontribusi gede buat ngebentuk genre open world seperti yang kita kenal sekarang. Kalau kamu dulu sempat main salah satunya, pasti banyak banget nostalgia yang kebuka setelah denger list ini. Dan buat kamu yang belum sempat main, ya, sekarang saatnya buat nyalain lagi PS3 kamu dan nikmatin masa keemasan game open world.